Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pejuang-pejuang ilmu semuanya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi ataupun diskusi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan pengantar studi pemikiran Islam. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan perdana, yaitu sebuah pengantar yang akan kita pahami tentang apa yang akan kita diskusikan. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan tentang perkembangan awal dari pemikiran Islam. Kita akan melihat bentuk perkembangan pemikiran pada periode awal Islam. Nah, ini seperti itu. Bentuk perkembangan awal pemikiran pada periode awal Islam. Baik, kita harus lihat dulu mana yang disebut dengan sebuah hasil pemikiran manusia, dan terkhusus kepada hasil pemikiran seorang muslim. Pada awal Islam atau risalah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk segala persoalan secara umum untuk segala persoalan yang dihadapi oleh umat Islam atau kaum muslimin pada saat itu, atau masyarakat yang hidup pada masa itu, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Nabi menjadi sumber rujukan atau sumber pendapat yang akan dimintai pendapatnya terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi pada waktu itu. Nah, adapun jawaban-jawaban yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait persoalan yang berkembang pada masa itu, baik itu secara langsung ditanyakan oleh para sahabat atau tidak, dan setelah itu Allah turunkan wahyu atau Nabi sampaikan melalui hadisnya, maka hal itu tidak bisa kita kategorikan sebagai sebuah hasil dari sebuah pemikiran, karena itu merupakan kalam wahyu. Sekalipun wahyu tersebut turunnya menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh sahabat atau menjawab persoalan yang sedang berkembang pada waktu itu. Nah, ini perlu kita bedakan terlebih dahulu, dan ini tidak bisa kita sebut sebagai kalam wahyu, kecuali Nabi menggarisbawahi sendiri bahwasanya itu merupakan pendapatnya atau ijtihad pribadinya. Dan terlepas dari ada keterangan Nabi yang seperti itu, maka kita tidak bisa menyebutnya itu adalah sebagai sebuah hasil pemikiran. Makanya Nabi dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berdasarkan kepada atas dasar keinginannya atau hawa nafsunya yang mendorong untuk menyampaikan tersebut. In huwa illa wahyu yuha. Adapun yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi wahyu bukanlah hasil dari sebuah pemikiran.
Nah, apakah pemikiran sudah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya perkembangan pemikiran yang terjadi pada waktu itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu, khususnya ketika baik di Madinah ataupun di Mekah. Dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan bahwasanya sudah ada lahir, ya, sudah lahir pendapat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pendapat para sahabat. Nah, salah satunya, nah ini baru bisa kita kategorikan perkembangan pemikiran pada periode awal Islam. Dalam bentuk apa? Bagaimana bentuk perkembangan awal pemikiran pada periode awal Islam? Nah, ini akan kita lihat. Ya, ini akan kita telaah. Ini akan kita coba analisa. Bagaimana bentuk-bentuk perkembangan awal pemikiran pada periode awal Islam. Termasuk sejak Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah-tengah umat Islam, ya, termasuk itu. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Muaz bin Jabal, ya, untuk menjadi qadi di Yaman, ya, menjadi qadi, atau disebut juga kalau sekarang itu menjadi hakim, ya, menjadi hakim untuk memutuskan satu perkara. Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi bertanya, dengan apa engkau akan berhukum? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muaz menjawab, aku akan menghukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jika engkau tidak dapatkan satu perkara tersebut hukumnya, atau belum dijelaskan secara jelas dan gamblang di dalam Al-Quran atau Sunnahnya, bagaimana kamu akan menghukumnya, memberi putusan terhadap sesuatu persoalan? Maka Muaz bin Jabal menjawab, ajtahidu birra'yi. Dia akan beristihad dengan pendapatnya. Artinya apa? Sudah mulai ada sebuah perkembangan pemikiran di dalam dunia Islam, yaitu yang berhubungan dengan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh satu kaum atau satu daerah, ya, atau persoalan-persoalan yang baru yang dihadapi tapi belum ditemukan nasnya secara jelas, atau ditemukan nasnya secara langsung atau penjelasan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW setelah mendengar jawaban dari Muaz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Muaz lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusanku untuk hal yang melegakanku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah memberikan peluang ataupun sinyal ataupun kebebasan kepada sahabat ataupun umat Islam pada waktu itu untuk memutuskan satu perkara yang memang harus diputuskan langsung pada waktu itu dan tidak dapat ditemukan nas ataupun riwayat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan keadaan ini terus berlanjut, ya. Keadaan ini terus berlanjut sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis wahyu tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi hadis ataupun putusan dari Nabi SAW terkait pada satu persoalan. Maka apakah ketika itu akan berhenti hukum? Sedangkan persoalan kehidupan terus berkembang, persoalan-persoalan baru terus bermunculan. Nah,
Disinilah lahirnya para mujtahid atau ijtihad dari para sahabat pada waktu itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi dan berkembang di tengah-tengah kehidupan umat Islam yang belum ditemukan nasnya secara langsung, ya, atau tidak disebutkan secara gamblang terkait persoalan tersebut. Nah, maka sejak awal tersebut, ya, jangankan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sedang ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sinyal, sudah memberikan kewenangan ataupun membolehkan yang namanya ijtihad, ya, yang namanya ijtihad. Apakah itu ijtihad? Ini banyak definisi, ya. Dan siapakah yang boleh berijtihad? Ini juga banyak kategorinya atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia bisa melakukan sebuah ijtihad. Di antara beberapa pandangan dan pendapat para tokoh, salah satunya adalah yang termasyhur ulama kontemporer, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi, mengatakan seperti ini, bahwasanya yang disebut dengan ijtihad adalah sebagai usaha maksimal, ya, sebagai usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya. Ya, ingat, dari dasar-dasarnya. Artinya apa? Harus paham, orang yang berijtihad harus mengerti Al-Quran dan Sunnah. Ya, harus mengerti Al-Quran dan Sunnah melalui pemikiran. Ingat, melalui pemikiran, karena nas yang baru tidak ada. Ya, nas Al-Quran dan Sunnah sudah baku. Ya, sudah tidak ada lagi yang baru. Artinya apa? Nas-nas yang ada, ya, Al-Quran yang sudah dikenal, Al-Quran yang sudah ada, nas-nas yang sudah diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dianalisa satu persoalan itu, ya, tapi dasarnya berangkatnya adalah dari nas, tidak bisa lepas dari nas. Bisa pemikiran melalui pemikiran dan penelitian secara serius, diteliti dan ditelaah betul, ya, secara serius. Artinya apa? Apakah sudah ada hukum sebelumnya atau tidak? Memang harus diteliti terlebih dahulu. Kalau jika belum ada pendapat atau hukum sebelumnya tentang terkait persoalan itu, baru boleh dilakukan istilahnya adalah hukum yang baku, ya, yang ada dalam Al-Quran ataupun as-Sunnah, ataupun dalam bentuk ijma para ulama. Jika tidak terdapat hal-hal tersebut, baru boleh dilakukan ijtihad yang baru atau menjawab persoalan yang baru dengan melakukan ijtihad, yaitu melakukan segala daya upaya untuk menemukan hukum-hukum baru yang berdasarkan kepada dasar-dasarnya atau pondasinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Harus mengerti tentang Al-Quran hadis, harus mengerti tentang hak dan batil, ya. Maka itu salah satu syaratnya, dengan menggunakan pendekatan logika atau menggunakan pendekatan rasional untuk menjawab persoalan tersebut. Inilah salah satu definisi yang dapat kita sampaikan tentang apa itu yang disebut dengan ijtihad. Singkat cerita, bahwasanya perkembangan awal pemikiran dalam Islam itu terkait dengan persoalan-persoalan hukum Islam, ya, bagaimana hukum syariat itu persoalan yang menyebabkan terjadinya perkembangan awal pemikiran dalam Islam. Nah, pertama ada beberapa poinnya. Kalau seperti Profesor Dr. Amir Syarifuddin mengatakan seperti ini, ada begitu banyak muncul kejadian, ya, yang baru yang membutuhkan jawaban hukum secara lahiriah, dan itu tidak dapat ditemukan atau tidak ditemukan di dalam Al-Quran ataupun penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, timbulnya masalah-masalah yang secara lahir telah diatur ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Namun ketentuan itu dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan persoalan yang ada sesuatu hal yang baru, ya, pada waktu itu, dan kondisinya pada waktu itu berbeda dengan kondisi yang sekarang. Nah, itu butuh juga menimbulkan satu persoalan baru.
Bagaimana cara menerapkan hukum tersebut pada kondisi tersebut, dan bagaimana juga menerapkan hukum tersebut pada kondisi yang terbaru atau setelah yang baru atau dan kondisi perubahan kondisi berikutnya. Yang ketiga, yakni dalam Al-Quran ditemukan penjelasan terhadap satu kejadian secara jelas. Ya, ada yang dijelaskan secara gamblang. Namun di dalam Al-Quran juga ada yang disebut dengan yang dijelaskan secara terpisah, ya, dalam kejadian tertentu. Maka para sahabat menemukan kesulitan dalam menetapkan atau menerapkan dalil-dalil yang ada. Ya, termasuk di dalam Al-Quran juga ada yang disebut dengan qat'iyud dilalah, ada sunniyud dilalah. Ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, ini otomatis tidak bisa diterjemahkan ya secara tekstual. Ya, butuh pemahaman. Terkadang sesuatu itu pun juga butuh penetapan sebuah hukum itu juga kadang-kadang walaupun melihat kepada nas, walaupun melihat kepada ayat, terkadang juga harus melihat kepada asbabun nuzulnya dan tujuannya untuk apa, sebabnya kemana, sebabnya apa, tujuannya apa. Dan juga kadang-kadang hal itu perlu diketahui. Nah, inilah persoalan-persoalan yang menyebabkan nanti muncul dan lahir berkembang pemikiran, ya, lahirnya ijtihad, ya, karena disebabkan oleh kebutuhan persoalan-persoalan hukum atau persoalan hukum syariat yang harus disampaikan atau harus memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya, terkadang kebutuhannya mendesak dan tidak bisa tidak. Nah, apakah boleh ijtihad itu? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengatakan, sudah memberikan dalam sebuah hadis bahwasanya ijtihad itu boleh, gitu kan. Ijtihad itu boleh. Dan para pelaku ijtihad, ya, ulama sudah menentukan syaratnya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang berijtihad otomatis dengan ilmu, ya, bukan hanya dengan hawa nafsunya atau analogi logikanya sendiri, tidak bisa seperti itu. Orang yang berijtihad ketika ijtihadnya benar, ya, ilmunya benar, dan hasil ijtihad ilmunya itu juga benar, maka dia dapat 2. Ya. Namun ketika seorang mujtahid, orang yang punya ilmu dalam ijtihad, paham Al-Quran dan Sunnah, tapi ijtihadnya kurang tepat ataupun tidak tepat, maka tidak juga disalahkan, mereka mendapatkan satu pahala atau satu kebaikan. Namun jika benar ilmunya dan hasil pendapatnya juga benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, ini yang sebagai sebuah isyarat ketika bahasanya dibolehkan bagi seorang muslim atau umat Islam untuk berijtihad, untuk menemukan jawaban terhadap persoalan-persoalan baru secara hukum Islam. Nah, itu dia. Nah, lalu bagaimana dengan sahabat? Ya, sahabat seperti Mu'az tadi ketika zaman Nabi SAW sudah melakukan yang namanya ijtihad. Sekarang ketika pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sudah melakukan ijtihad. Bagaimana Abu Bakar dalam melakukan sebuah ijtihad untuk mencari sebuah hukum terkait persoalan-persoalan yang baru yang terjadi di tengah-tengah umat Islam? Abu Bakar akan melihat kepada Al-Quran. Seterusnya Abu Bakar akan melihat kepada hadis Nabi SAW. Setelah itu Abu Bakar akan melihat penjelasan-penjelasan terkait dengan hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Jika tidak ditemukan juga, Abu Bakar akan bertanya kepada para sahabat, ya, yang pernah mendengar ataupun mendapatkan hadis dari Nabi terkait persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam, atau pertanyaan yang datang kepada Abu Bakar atau persoalan yang sedang dihadapinya. Nah, jika tidak juga ditemukan dari para sahabat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak para sahabat, ya, untuk bermusyawarah, untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang sedang terjadi. Maka setelah disepakati, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, hasil kesepakatan musyawarah tadi, hasil pendapat-pendapat para sahabat tadi, maka itulah yang dijadikan sebagai landasan hukum syar'inya untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi atau sedang terjadi. Begitu cara Abu Bakar menemukan jawaban atau ijtihadnya dalam memperoleh atau menjawab persoalan dengan ijtihad.
Ya, itu model ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini juga ada dalam kitab dituliskan juga oleh Imam Syekh Muhammad Ali As-Sayis. Ya, silakan nanti. Selanjutnya juga terjadi pada masa peristiwa ini juga terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, salah satunya juga ijtihad Umar itu terkait ya ijtihad pribadi ya. Tadi kalau yang Abu Bakar radhiyallahu anhu mencoba untuk melakukan pendekatan ijtihad jama'i. Ijtihad bersama yang melakukan musyawarah lalu memutuskan suatu hukum, itu namanya ijtihad jama'i, ijtihad bersama. Abu Bakar radhiyallahu anhu ada yang disebut juga dengan ijtihad pribadi yaitu seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan atau menjadikan mushaf itu mengumpulkan seluruh mushaf yang ada. Ya, mengumpulkan seluruh mushaf yang ada. Nah, ini juga dilakukan oleh ijtihadnya Umar bin Khattab terhadap kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, usulannya dari hasil sebuah ijtihad Umar terkait yang penglihatannya tentang apa yang sedang dialami dan apa yang akan terjadi. Ya, jadi tidak mesti apa yang terjadi pada saat itu saja ya. Tidak mesti itu saja. Bisa saja ijtihad itu akan menjawab persoalan yang akan terjadi. Ya. Tidak hanya akan harus menjawab tentang persoalan yang sedang terjadi atau pertanyaan yang sedang diberikan, tapi bisa saja juga ijtihad itu untuk sesuatu hal yang akan terjadi, baik terjadinya dekat ataupun terjadinya akan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depannya. Nah, Umar radhiyallahu anhu melihat di sini satu kekhawatiran yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yaitu Umar melihat maslahat ya. Umar radhiyallahu anhu melihat maslahat ke depannya apa yang akan terjadi kepada umat Islam. Makanya beliau Umar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf dan menulisnya dalam satu mushaf. Ya, dalam satu tulisan yang sama dirangkum dalam satu kitab lah, bahasanya seperti itu, ditulis dan dirangkum dalam satu kitab. Ya, walaupun pertama sekali Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak pendapat Umar ini. Kenapa? Tidak ada sebelumnya dicontohkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar radhiyallahu anhu melihat maslahat yang akan terjadi dan mudarat yang akan dihadapi oleh umat Islam jika itu tidak segera dilakukan. Ya, jika itu tidak akan segera dilakukan. Dan itu terus akhirnya berkembang kepada akhirnya baru terrealisasi ya di pengumpulan mushaf itu, pengumpulan Al-Qur'an dan dikumpulkan dalam satu mushaf dan ditulis dalam satu kitab, itu baru pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Dan juga Ali juga pernah melakukan ijtihad juga. Ali radhiyallahu anhu juga pernah melakukan ijtihad. Nah, dengan menggunakan ya kalau bahasanya seperti apa ya? Kalau mungkin istilah-istilah usul fikihnya ya mungkin akan lahir kemudian, tapi praktek-prakteknya sudah dilakukan sebelumnya oleh para sahabat. Mulai seperti Abu Bakar tadi ya sudah melakukan yang namanya musyawarah untuk mengumpulkan sebuah hukum. Artinya para pemuka-pemuka agama dikumpulkan dan dimintai pendapat mereka tentang satu persoalan. Dan jika semua pemuka agama sepakat tentang satu hukum dan tidak ada perdebatan di dalamnya, maka lahirlah yang disebut dengan ijma'. Imam Ali juga pernah memutuskan satu perkara terkait dengan bagaimana hukuman yang harus diterima oleh orang yang mabuk misalnya. Maka Imam Ali melakukan pendekatan analogi hukum kepada orang-orang yang salah satu ayat yang berhubungan dengan tuduhan terhadap orang yang menuduh orang yang berzina. Nah, kemudian dikenal istilah ini dengan namanya qiyas ya, disebut dengan istilahnya. Nah, itu disebut dengan qiyas. Jadi Abu Bakar melihat kemudian harinya barulah muncul istilah-istilah dalam ilmu usul fiqh. Ya, baru lahir kemudiannya baru pada abad kedua Islam ya. Baru pada abad kedua Islam lahir yang namanya ilmu usul fiqh. Dan salah satu kitab pertama yang menulis tentang kaidah-kaidah usul fikih. Ya, kaidah usul fikih itu adalah kitab
kitabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu atau rahimahullahu. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu dengan karyanya, kitabnya adalah Ar-Risalah. Ya. Nah, baru dirangkum pada masa Imam Syafi'i, barulah dirangkum ya menjadi sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu ushul fikih. Ya, diakademiskan. Ya, hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, metode-metode yang digunakan oleh sahabat dalam menemukan sebuah hukum. Ya, baik sejak zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kepada Umar, sampai kepada Utsman, sampai kepada Ali. Ya, metode-metode mereka dikumpulkan yang menjadi sebuah ilmu dan dirangkum dalam sebuah kitab, yaitu yang disebut dengan kitab Ar-Risalah. Karyanya Imam Asy-Syafi'i. Ya, ilmu itu disebut dengan ilmu usulul fiqh. Nah, itu maka lahir disebut dengan ilmu usul fiqh. Ilmu usul tentang sebuah persoalan-persoalan hukum. Ya, baru nanti lahir ilmu fikih atau ilmu hukum saja, fikih saja. Fikih itu sudah tidak membahas lagi bagaimana cara metode menemukan sebuah hukum. Metode menemukan sebuah hukum itu ada pada ilmu usulul fiqh. Sedangkan fikih itu adalah hasil dari sebuah penelaahan yang akan melalui pendekatan-pendekatan yang ada pada ilmu usulul fiqh. Nah, para pejuang ilmu semuanya, inilah salah satu dari bentuk perkembangan yang terjadi, pemikiran yang terjadi di tengah-tengah umat Islam pada awalnya. Salah satu bentuk yaitu terkait dengan persoalan-persoalan hukum syar'i yang harus segera diberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi, ataupun menjawab persoalan-persoalan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak hal-hal yang baru terjadi setelah Nabi Muhammad SAW dan diselesaikan melalui ijtihad. Ketika Nabi wafat sudah muncul persoalan terkait siapa yang akan menjadi khalifah atau pengganti Nabi setelah itu. Setelah itu bagaimana nanti hukumnya, bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Pada masa Abu Bakar juga itu masih pada masa awal-awal Islam setelah Nabi SAW wafat, dan seterusnya sampai sekarang, sampai ke sini, apalagi nanti perkembangan dengan dunia Islam yang sudah luas, terjadi berbagai macam bentuk qiraat, bacaan sehingga terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Bagaimana cara menyelesaikannya itu semuanya? Sedangkan wahyu sudah tidak ada lagi, Nabi untuk tempat bertanya sudah wafat. Salah satunya adalah maka Nabi SAW, salah satu metode yang diberikan oleh Nabi adalah dengan melakukan ijtihad. Nah, dengan ijtihad yang dilakukan oleh umat Islam itu, dari zaman metode-metode yang dicontoh, metode-metode yang dipakai, maka dirangkumlah menjadi sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu usulul fiqh. Ilmu usul fiqh. Nah, karya yang paling dikenal sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu usul fikih adalah kitab Imam Asy-Syafi'i, yaitu dalam kitabnya Ar-Risalah. Sedangkan kitab fikihnya Imam Asy-Syafi'i disebut dengan Beda kan ya. Jadi Imam Syafi'i punya dua kitab fenomenal. Yang pertama ilmu usul tentang usulul fiqh, yang metode-metode bagaimana menemukan sebuah hukum syar'i. Yang kedua adalah hasil sudah saripatinya, sudah hasil perasannya, yang disebut dengan fikih, disebut dengan fiqhnya, hukumnya yang sudah dihasilkan dari ilmu usulul fikih tadi itu. Nah, inilah yang perlu pada perkembangan awal yang perlu kita kenali dalam perkembangan pemikiran Islam. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bentuk perkembangan pemikiran yang terjadi pada umat Islam. Apa saja bentuk perkembangan pemikiran yang terjadi pada umat Islam awal tersebut. Nah, sekian saja dulu kalau nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan pertanyaannya, nanti akan kita respon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.